Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhdi Latif dari Prodi SKIA yang memiliki NIM 2001010200011. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan secara lisan yang diberikan oleh Bapak Samsul Arifin. Nah, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, yakni faktor apa saja yang melatar belakangi pergerakan nasional Indonesia? Ya, terdapat dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Ya, faktor eksternalnya yakni Turki Utsmani mengalami kehancuran, yang mana Turki Utsmani ini mengalami kehancuran akibat pemberontakan yang dipimpin oleh pergerakan Turki Muda. Pergerakan Turki Muda ini dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk di tahun 1921, dan di tahun 1922 Turki Utsmani jatuh di tangan Turki Muda. Nah, dan tepatnya di tahun 1924 Turki Utsmani berubah haluan dari kerajaan menjadi demokrasi. Nah, dari peristiwa ini menjadikan sebuah inspirasi tersendiri bagi Indonesia untuk melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Yang kedua, adanya pan-Islam atau pemikiran pembaharuan Islam. Nah, pan-Islam ini dipimpin oleh Jalaluddin Al-Afghani, yang mana pan-Islam ini memiliki sebuah ideologi bahwa setiap bangsa Islam harus bebas dari bangsa imperialis Barat. Nah, dengan demikian, yang mana notabene-nya Indonesia adalah penganut agama Islam terbanyak, menjadikan ideologi ini untuk melawan kolonial Belanda. Yang ketiga, kemenangan Jepang terhadap bangsa Barat. Nah, kemenangan Jepang ini ditandai perang Pearl Harbor di Hawaii. Nah, hal ini menjadi sebuah inspirasi tersendiri bagi rakyat Indonesia untuk melawan Belanda. Nah, yang kedua jelas ya, faktor internalnya ingin melepaskan kesengsaraan yang diberikan oleh rakyat Belanda akibat dari diskriminasi dan eksploitasi berlebihan yang dicanangkan oleh Belanda. Nah, hal ini malah menjadikan sebuah kesatuan dan persatuan untuk melawan imperialis Barat, ya, khususnya Belanda. Yang kedua, Belanda melakukan praktek politik etisnya. Politik etis ini malah melahirkan sebuah bumerang tersendiri bagi rakyat Belanda. Nah, politik etis ini malah melahirkan sebuah intelektual muda, yang mana para intelektual muda ini memimpin sebuah pergerakan untuk melawan rakyat Belanda. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, manfaat belajar dari sejarah pergerakan nasional Indonesia. Ya, jelas ya, yang pertama, untuk mengetahui sejarah di masa lalu dan menjadikan sebuah ibroh untuk pembelajaran kita di masa yang akan datang, dan menjadikan sejarah itu agar tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Yang kedua, memotivasi saya untuk belajar lebih giat lagi agar tidak mudah dibohongi dan ditipu. Yang ketiga, memahami arti pentingnya identitas kita sebagai rakyat Indonesia. Pertanyaan yang ketiga, yakni manfaat dari pengertian dari politik kolonial. Nah, politik kolonial saya jelaskan ya, politik itu adalah sebuah aktivitas atau seni untuk menguasai dan atau mengatur dari jalannya sebuah roda pemerintahan. Nah, yang ketiga, arti dari kolonial yakni sebuah negara ingin melakukan perluasan wilayah ke wilayah lain. Nah, dengan demikian politik kolonial bisa dapat saya simpulkan yakni sebuah cara untuk meraih kekuasaan di wilayah lain. Nah, dengan demikian seperti halnya Belanda ya, yakni praktek kolonial Belanda melakukannya seperti politik tanam paksa, politik etis, dan politik liberal. Ya, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.